Hai halo semuanya, perkenalkan aku Endina Putri Syafira dari kelas KPI 1D dengan NIM 1860304242159. Jadi kali ini untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Dasar Ilmu Komunikasi, aku akan menjelaskan beberapa materi mengenai Dasar Ilmu Komunikasi. Apa aja sih materinya? Yaitu ada definisi komunikasi, sejarah perkembangan ilmu komunikasi, unsur-unsur komunikasi, fungsi komunikasi, prinsip-prinsip komunikasi, hambatan komunikasi, persepsi dalam komunikasi, komunikasi verbal, dan komunikasi nonverbal. Langsung saja pada definisi komunikasi itu terbagi menjadi dua. Jadi ada komunikasi secara umum dan komunikasi secara paradigmatis. Untuk komunikasi secara umum itu terbagi lagi menjadi dua. Bisa dilihat secara etimologis berasal dari bahasa Inggris communication dan dilihat secara terminologis. Artinya proses penyampaian suatu pernyataan oleh seseorang kepada orang lain sebagai konsekuensi dari interaksi sosial dalam masyarakat. Untuk komunikasi secara paradigmatis, yaitu dapat diartikan sebagai proses penyampaian suatu pesan oleh seseorang kepada orang lain dengan tujuan untuk memberitahu, merubah sikap atau pendapat dan perilaku baik langsung secara lisan maupun tidak langsung dengan menggunakan media. Untuk sejarah perkembangan ilmu komunikasi, di sini dapat dibagi menjadi 4 periode. Yang pertama ada periode tradisi retorika, yaitu yang terjadi pada zaman Yunani kuno, dengan tokoh utamanya yaitu Aristoteles dan Plato. Yang kedua ada periode pertumbuhan, yang dimulai pada abad ke-19. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya teknologi komunikasi, seperti telepon, telegraf, radio, dan TV. Yang ketiga yaitu periode konsolidasi, yang terjadi setelah Perang Dunia Kedua hingga tahun 1960-an. Yang keempat ada periode teknologi komunikasi, yang terjadi setelah tahun 1960-an, dengan dibuktikan adanya kemajuan teknologi komunikasi dan informasi, yaitu berupa adanya komputer, VCR, TV satelit, dan kabel. Selanjutnya membahas unsur-unsur komunikasi. Yang pertama ada pengirim pesan atau bisa disebut komunikator. Yang kedua ada penerima pesan atau bisa disebut dengan komunikan. Yang ketiga ada pesan atau message, yaitu segala sesuatu yang disampaikan komunikator kepada komunikan. Yang keempat ada saluran dan media. Saluran yaitu proses berjalannya pesan, sedangkan media itu lebih identik dengan alat atau benda untuk menyampaikan komunikasi tersebut. Yang kelima ada efek. Efek yaitu situasi yang diakibatkan oleh pesan komunikator dalam diri komunikan. Di dalam komunikasi terdapat 4 fungsi komunikasi. Yang pertama, fungsi komunikasi sosial, yaitu untuk membentuk konsep diri sebagai pernyataan eksistensi diri, sebagai kelangsungan hidup, untuk memupuk hubungan dan memperoleh kebahagiaan. Yang kedua ada fungsi komunikasi ekspresif, yaitu untuk mengekspresikan perasaan emosi, untuk mengekspresikan kesadaran, dan untuk mengekspresikan pandangan hidup. Yang ketiga ada fungsi komunikasi ritual, biasanya berkaitan dengan upacara-upacara, tradisi, budaya, negara, agama, dan lain-lain. Yang keempat ada fungsi komunikasi instrumental, untuk menginformasikan, untuk mengajar, untuk mendorong, untuk menghibur, untuk mengubah sikap dan keyakinan, untuk mengubah perilaku, dan untuk menggerakkan tindakan. Selanjutnya ada 12 prinsip komunikasi. Yang pertama, komunikasi adalah proses simbolik. Yang kedua, setiap perilaku mempunyai potensi komunikasi. Yang ketiga, komunikasi punya dimensi isi dan dimensi hubungan. Yang keempat, komunikasi berlangsung dalam berbagai tingkat kesenjangan. Yang kelima, komunikasi terjadi dalam konteks ruang dan waktu. Yang keenam,
Komunikasi melibatkan prediksi peserta komunikasi. Yang ketujuh, komunikasi bersifat sistematik. Yang kedelapan, semakin mirip latar belakang sosial budaya, maka semakin efektif komunikasi. Kesembilan, komunikasi bersifat non-sekuensial. Kesepuluh, komunikasi bersifat prosesual, dinamis, dan transaksional. Kesebelas, komunikasi bersifat irreversibel. Dan kedua belas, komunikasi bukan panacea untuk menyelesaikan masalah. Pembahasan selanjutnya mengenai hambatan komunikasi. Yang pertama ada gangguan mekanik, yaitu gangguan yang disebabkan oleh saluran komunikasi atau kegaduhan yang bersifat fisik. Yang kedua ada gangguan semantik. Gangguan ini berkaitan dengan kekacauan karena kurangnya pemahaman komunikan terhadap diksi yang digunakan oleh komunikator. Yang ketiga, kepentingan. Kepentingan akan membuat seseorang selektif dalam menanggapi atau menghayati suatu pesan. Yang keempat ada motivasi. Motivasi ini akan mendorong individu untuk melakukan sesuatu yang sesuai dengan keinginan serta kebutuhannya. Sehingga semakin sesuai komunikasi dengan motivasi, maka semakin besar kemungkinan komunikasi itu dapat diterima dengan baik oleh pihak yang bersangkutan. Yang kelima ada prasangka. Sikap curiga dapat menyulitkan komunikator saat menyampaikan dan mengaruhi komunikan. Persepsi dalam komunikasi. Persepsi merupakan suatu proses individu dalam memahami lingkungan sekitar melalui indera. Di dalam persepsi itu ada 3 tahapan. Yang pertama ada sensasi, yaitu merujuk pada pesan yang dikirimkan ke otak lewat indrawi. Kemudian ada atensi, yaitu proses sebelum merespon atau menafsirkan kejadian atau rangsangan. Yang ketiga ada interpretasi. Di sini terjadinya stimulasi alat indera yang kemudian diatur, dievaluasi, lalu ditafsirkan. Ketiga hal tersebut akan bentuk suatu persepsi yang kemudian akan mempengaruhi perilaku seseorang dalam berkomunikasi. Selanjutnya yaitu membahas komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan simbol atau kata-kata baik secara lisan maupun tulisan. Dalam komunikasi verbal itu lebih terfokus kepada bahasa. Maksud bahasa di sini adalah sebuah sistem simbol, tulisan, dan lisan yang digunakan oleh seseorang secara teratur untuk memperoleh suatu makna. Adapun fungsi dari bahasa yaitu sebagai penamaan, sebagai interaksi, dan transmisi informasi. Pembahasan yang terakhir yaitu komunikasi nonverbal, yaitu proses komunikasi di mana pesan atau informasi yang disampaikan tidak secara langsung atau hanya sebatas kata-kata dan cenderung menggunakan gerakan tubuh atau body language. Adapun fungsi dari komunikasi nonverbal, yang pertama repetisi atau pengulangan. Yang kedua aksentuasi atau tekanan, yang ketiga komplement, keempat penyangkalan, kelima pengganti, dan keenam regulasi. Adapun bentuk dari komunikasi nonverbal yaitu gerak tubuh, tinggi, berat, dan penampilan tubuh, prosemik, kronemik, haptik, vokalik, atau paralanguage. Nah, ini ada beberapa perbedaan terkait dengan komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Nah, ini adalah gambaran mengenai studi kasus beserta analisisnya. Di sini saya mengangkat studi kasus mengenai komunikasi nonverbal. Yaitu terdapat seorang presenter yang akan menjelaskan terkait beberapa kebijakan baru yang akan diterapkan di sebuah perusahaan. Dari penjelasan presenter tersebut, maka beberapa audiens akan mengangkat tangan dan mengajukan pertanyaan terkait penyampaian presenter yang dirasa belum jelas. Maka diperoleh analisis studi kasus yang pertama. Audiens dalam hal ini sedang menerapkan komunikasi nonverbal dengan menggunakan bahasa tubuh yaitu mengacungkan tangannya untuk mengajukan pertanyaan terkait penyampaian presenter yang belum jelas. Yang kedua, presentasi akan lebih efektif jika menggunakan alat bantu visual yang dirancang dengan baik sehingga dapat memperjelas konsep yang sulit dipahami atau memperkuat argumen. Berikut adalah daftar pustaka.
Sekian penjelasan dari saya terkait dengan materi dasar ilmu komunikasi, dan saya ucapkan terima kasih kepada yang sudah menonton. Bye-bye.